belum terjadi apa-apa. Tapi pas mau jalan ke pos 2 Watu Gedeg, di tengah-tengah perjalanan kayak ada yang udah pada tidur belum nih? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang menyerang dunia saat ini. Dan juga semoga puasa kalian lancar sampai Idul Fitri. Kembali lagi di Pendakian Horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya itu Sandi, dimana dia berdua sama temennya mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, salah satu dari mereka ada yang melakukan hal yang kurang terpuji, dan itu menyebabkan mereka mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Pengen tahu seperti apa ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh ya, bagi yang suka sama kaos yang gue pakai, informasi buat beli di mana itu ada di deskripsi ya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Jadi Sandi dan temannya, sebut aja namanya itu Fajar. Nah, mereka berdua ini mau mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu tanggal 25 November tahun 2018. Nah, perlu kalian tahu, Fajar ini baru pertama kali mendaki gunung. Tanggal 23 November mereka siap-siap tuh, mereka packing barang yang mesti dibawa ke sana. Sampai mereka belanja di supermarket dekat rumah. Singkat cerita, mereka belanja tuh. Mereka belanja makanan, minuman, dan obat-obatan. Soalnya si Sandi ini sering kram. Nah, selesai belanja, mereka ke parkiran tuh ngambil motor. Di parkiran motor, mereka ketemu sama seorang kakek-kakek. Pakaian putih semua, kayak kiai lah. Nah, kakek-kakek ini nanya, ingin mendaki ya? Sontak Sandi sama Fajar kaget. Dalam hati mereka mikir, kok kakek ini bisa tahu? Iya betul kek, kami berdua rencana mau mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Oh ya sudah dek, hati-hati ya. Jangan lupa sebelum berangkat, alangkah baiknya jika membaca doa dan jangan pernah meninggalkan sholat. Satu lagi, ingat, jika ada yang memanggil nama salah satu dari kalian, jangan pernah melirik ke arah sumber suara itu. Iya kek, siap. Doakan kami di sana ya kek. Saya akan selalu bersama kalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Setelah percakapan itu, mereka berdua pamit sama kakek-kakek itu dan pulang ke rumah. Besoknya tanggal 24, Sandi sama Fajar berangkat ke terminal bus sehabis sholat zuhur. Sesampainya mereka di terminal, kalau nggak salah waktu itu udah jam 1 lewat lah. Mereka berdua langsung nyari bus yang namanya Sudiro Tunggajaya. Sandi pilih bus ini soalnya bus ini berhenti tepat di depan base camp Cemoro Sewu. Pada akhirnya bus dateng kan tuh, dan mereka naik. Waktu itu kalau nggak salah udah jam 2:30. Perjalanan dari terminal ke base camp kurang lebih 15 jam. Nggak disangka-sangka, mereka ketemu lagi sama kakek-kakek yang pakaiannya serba putih, yang mereka ketemu waktu itu di supermarket. Kakek itu bilang, Dek, kakek ingatkan sekali lagi, teruslah mengingat Allah jika dalam kesusahan. Itu udah pasti kek, kakek tenang aja. Anehnya, hanya Sandi yang bisa ngelihat kakek ini. Fajar nggak ngelihat apa-apa. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Cemoro Sewu jam 5:30 subuh. Sandi dan Fajar langsung mutusin buat istirahat sebentar di situ. Setelah istirahat, mereka rencananya mau pergi ke pasar, mau beli logistik dan yang lain-lain. Belum sempat mereka ke sana, hujan turun, deres. Alhasil, mereka berdua nggak jadi pergi ke pasar. Pas lagi nunggu hujan reda, tiba-tiba ada seorang pedagang sayur keliling nyamperin mereka. Ya udahlah kan, akhirnya mereka berdua beli logistik di pedagang itu. Sambil belanja-belanja, Sandi nanya ke tukang sayur itu, udah lama pak berjualan sayur keliling begini? Tapi tukang sayur itu gak ngejawab pertanyaannya Sandi. Dia malah ngeluarin jawaban yang cukup bikin merinding. Jika kalian mendaki
jangan pernah menoleh ke belakang, atau akan kalian tanggung sendiri akibatnya. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Niat kita kesini baik kok, cuman ingin ngeliat keindahan alam di atas sana. Setelah belanja dari tukang sayur itu, mereka masukinlah tuh hasil belanjaan ke dalam carrier, sekalian packing ulang. Sehabis itu, mereka pergi ke Simaksi buat ngurus segala macamnya. Gak lupa doa dan minta izin sama penunggu setempat sebelum mendaki. Mereka baru mulai mendaki jam setengah 10. Soalnya, HP-nya si Fajar sempet hilang gak tahu kemana. Alhasil dia nyari-nyari dulu tuh HP-nya. Oke lah, pendakian dimulai. Dari base camp ke pos 1 was-wasan, alhamdulillah mereka masih dilindungi. Dan mereka jalan terus sampai sekitar jam setengah 11, belum terjadi apa-apa. Tapi, pas mau jalan ke pos 2 Watu Gedeg, di tengah-tengah perjalanan, kayak ada yang ngawasin. Di situ Sandi masih positive thinking, mungkin perasaan aku aja. Jam setengah 12 mereka sampai tuh di pos 2 dan mutusin buat bangun tenda di situ. Mereka langsung masak-masak tuh, soalnya mereka kelaparan. Sambil nunggu zuhur juga. Singkat cerita, setelah selesai sholat zuhur, Sandi sama Fajar langsung packing-packing lagi tuh tenda segala macem dan lanjut jalan lagi ke pos 3 Watu Gede. Sekitar jam 1-an lah mereka jalan. Lagi-lagi, di perjalanan Sandi ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan kali ini dia nanya ke Fajar, "Jar, kamu ngerasa kayak ada yang ngawasin gak?" "Iya nih, kenapa ya?" Udah lanjut aja. Mungkin cuma perasaan kita aja." Gak lama setelah Fajar ngomong gitu, tiba-tiba, "Hey Sandi." Sontak di situ Sandi kaget dan dia langsung buru-buru jalan sampai Fajar ketinggalan. Dan anehnya cuman Sandi yang dengar suara itu, Fajar nggak dengar apa-apa. Pada akhirnya Sandi sampai duluan tuh di pos 3 Watu Gede, sekitar jam 3 kurang 15. Di situ dia istirahat sambil nunggu Fajar nyusul. Dan bener aja 5 menit kemudian datang Fajar. Fajar bilang, "Woi, jalannya santai aja napa? Kamu kenapa sih?" "Sorry Jar, aku capek. Pengen cepet-cepet sampai pos 3 untuk istirahat." Sandi nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi. Mereka istirahat di situ. Mereka makan roti, makan cemilan, minum. Sehabis itu, mereka lanjut jalan ke pos 4 Watu Kapur. Sekarang waktu udah jam 3 sore. Dan Sandi nanya ke Fajar, "Jar, kalau kita geber sampai pos 5, kamu kuat nggak?" "Insya Allah kuat, tapi istirahat sebentar di pos 4 buat makan cemilan dan minum." Di perjalanan ke pos 4, Sandi kaget. Dia ngeliat ada sosok perempuan berdiri di belakang pohon, menatap ke arah mereka berdua, sambil ngetawain. Seakan-akan bakal ada yang terjadi di depan Sandi dan Fajar nanti. Dalam hati, Sandi bilang, "Ya Tuhan, ini belum malam. Kenapa harus ada dia?" Mereka berdua sempat terdiam tuh ngeliat sosok perempuan itu. Hingga akhirnya Sandi disadarin sama suara kakek-kakek yang manggil dia. "Dek, ingat kata kakek." Sontak Sandi langsung mengarah ke sumber suara itu. Tapi di sini dia ingat sama pesan yang satu lagi. Kalau ada suara yang manggil, jangan pernah mencari sumber suara itu. Lemeslah di situ dia. Akhirnya mereka berdua istirahat di jalur pendakian menuju ke pos 4. Sekarang waktu udah jam 4 sore. Dan setelah selesai istirahat, mereka lanjut lagi perjalanan. Selalu berdoa Jar, jangan sampai pikiran kamu kosong. Anggap aja tadi hanya pembelajaran kita buat lebih hati-hati. Fajar di situ cuman diem dan mukanya pucat. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 4 Watu Kapur. Sekitar jam 6 kurang seperempat, dan mereka mutusin buat istirahat di situ sambil nunggu azan maghrib. Di sini, Fajar masih diem sambil nunduk ngeliatin tanah. Yang bikin kaget, gak lama kemudian, Fajar nulis sesuatu di tanah. Lo mau tahu apa yang dia tulis? Sontak, Sandi langsung hapus itu tulisan, dan si Fajar tiba-tiba langsung marah-marah, malah ngamuk-ngamuk, dan terdengar ada suara ketawa wanita. Ternyata Fajar kesurupan. Sandi berusaha tenang di situ, dan gak lama dia ketemu pendaki asal Surabaya. Kita sebut aja namanya Mas Chandra. Dia mau turun. Mas Chandra langsung coba menangani Fajar sambil qomat kamit baca doa. Dan di situ Fajar langsung pingsan.
Setelah Fajar pingsan, Mas Chandra ngomong ke Sandi, "Lebih baik kamu turun sekarang, daripada keadaan makin parah." "Loh, kenapa Mas? Apa yang mereka mau dari kita?" Mas Chandra nggak jawab pertanyaan itu, dan pamit buat lanjut turun. Fajar masih belum sadarkan diri. Sekitar jam 6:30, Fajar baru sadar. Dia nanya, "Aku kenapa?" "Kamu cuman capek. Sampai-sampai kamu ketiduran di sini." Karena dengar kata-kata Mas Chandra yang tadi, yang "kamu turun sekarang daripada keadaan makin parah." Sandi ngajak Fajar turun, tapi Fajar malah marah-marah dan pengen lanjut sampai ke puncak. "Kok kamu tega sih? Aku belum pernah ngeliat keindahan alam dari atas sana." "Bukan gitu, kita cari aman aja." Fajar ini belum ngerti situasinya, dan Sandi belum cerita ke Fajar. "Ya udah, kalau kamu mau turun, turun aja sendiri. Aku sendirian ke puncak." Akhirnya Sandi ngalah dan mereka berdua lanjut pendakian. Jam 7 mereka mulai jalan dan sepakat buat ngecamp di pos 5. Di perjalanan ke pos 5, Sandi ditampakin sama sosok tinggi gede, berbulu, hitam, matanya merah. Kalian tahu kan itu apa? Sosok ini ngalangin jalan mereka. Tapi lagi-lagi anehnya, cuman Sandi yang ngeliat. Fajar nggak lihat apa-apa. Sontak Sandi minta Fajar buat berhenti sebentar dan istirahat. Sandi nggak mau cerita apa yang barusan dia lihat ke Fajar. Nggak mau dia ketakutan. Fajar minum kan tuh? Nah, setelah selesai minum, dia coba ngerokok. Sialnya, pas mau dinyalain rokoknya, koreknya nggak mau nyala. Padahal dia baru beli itu korek di base camp. Nggak lama, sosok gede hitam itu hilang. Dan lagi-lagi, ada suara kakek-kakek. Silakan jalan dan hati-hati. Saya ada di sekitarmu. Kali ini, gak cuma Sandi yang denger. Fajar juga denger. Di situ Fajar langsung gak jadi ngerokok. Dimasukin lagi sama dia. Lanjut jalan lagi. Dan sampailah mereka di pos 5, Jolo Tundo. Sekarang udah jam 9 malam. Dalam hati Sandi bilang, "Loh, kok 2 jam ya? Perasaan di peta jarak pos 4 ke pos 5 nggak terlalu jauh." "Ah, mungkin karena kebanyakan istirahat." Di pos 5 ada beberapa tenda pendaki. Kurang lebih ada 5-6 tenda lah. Mereka berdua akhirnya bangun tenda di sebelah tenda pendaki lain. Di sini mereka kaget sama tenda yang di sebelahnya. Pas dilihat pemilik tenda yang di sebelah itu, nggak taunya itu Mas Chandra. Sandi nanya, "Lah Mas, bukannya barusan udah turun?" "Hah? Kamu siapa? Pendaki asal mana? Saya baru mau turun besok pagi." Makin pusing lah Sandi. Terus yang tadi dia ketemu itu siapa? Gak lama setelah itu, kedengeran lagi suara kakek-kakek. "Itu saya, Dek. Kamu gak usah khawatir." Sandi lemes, gak tahu lagi mau ngomong apa. Setelah tenda jadi, Sandi sama Fajar langsung siap-siap buat makan malam. Waktu itu udah jam 9:30. Habis makan, mereka berdiskusi dan mereka sepakat buat summit attack nanti jam 3 pagi. Setelah itu mereka tidur. Pas lagi berusaha buat tidur, Sandi ngerasa tenda itu kayak ada yang ngiterin sambil dielus. Di situ mereka berdua ketakutan. Padahal itu baru jam 10. Sandi langsung doa dan akhirnya makhluk itu pergi. Gak sampai di situ. Beberapa menit kemudian, kedengeran suara laki-laki. Suaranya itu menggelegar. Suara itu bilang, "Aku ingin darah." Makin ketakutan mereka berdua. Sandi terus ngomong dalam hati, "Aku mohon pergi, jangan ganggu kami. Kami hanya ingin mendaki dan melihat keindahan alam." Setelah itu, suara tersebut nggak kedengeran lagi. Nggak lama kemudian, akhirnya mereka tidur juga. Nah, di dalam tidurnya, Sandi mimpi. Dia mimpi ngelihat sosok hitam gede berbulu, mata merah. Ingat kan yang di perjalanan ke pos 5 itu? Yang ngalangin jalan? Nah, makhluk ini lagi berantem sama kakek-kakek yang pakaiannya serba putih. Dan kakek ini bilang ke makhluk itu, "Jangan ganggu anak itu. Dia adalah cucuku." Saya tidak akan melukai cucumu. Saya hanya akan mengambil anak yang sedang bersamanya. Sontak Sandi kebangun dan dia langsung istighfar. Sambil bisik-bisik, dia ngeliatin Fajar sambil bilang, "Semoga nggak terjadi apa-apa sama kamu, Jar." Waktu saat itu udah jam 2 dini hari.
Dia langsung bangunin Fajar dan siap-siap buat summit attack. Sebelum berangkat summit, mereka sempat ngopi dulu tuh buat ngangetin badan. Bersamaan dengan itu, ternyata Mas Chandra yang ada di tenda sebelah pamit mau turun. Dia bilang kalau teman-temannya nggak jadi turun pas pagi, maunya jam 3. Singkat cerita, mereka berdua summit attack dari pos 5 sampai ke puncak. Dan alhamdulillah mereka nggak diganggu lagi. Mereka sampai puncak jam 5 subuh. Dan di situ Fajar nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, sekian lama ingin mendaki, akhirnya bisa juga ngeliat keindahan alam di atas sini. Sayangnya mereka nggak bisa foto-foto di situ karena HP ketinggalan di tenda. Sempet istirahat sebentar mereka di puncak sampai sekitar jam 6 lewat sedikit lah. Abis itu mereka mutusin buat balik lagi ke pos 5 tempat mereka ngecamp. Nah, mereka kan turun barengan nih. Tapi pas Sandi nginjekin kaki di pos 5, dia kaget. Soalnya tiba-tiba si Fajar kok nggak ada. Sandi positive thinking, mungkin Fajar ketinggalan di belakang. Waktu itu udah jam 7:30. Lumayan lama Sandi nunggu. Akhirnya Fajar muncul juga. Di sini Fajar ngos-ngosan. Sandi terus nanya, "Kamu kenapa, Jar? Aku ngejar kamu loh dari puncak sampai sini. Kamu lari nggak berhenti-berhenti. Kamu nggak capek?" Sontak Sandi kaget. Dia jawab, "Loh, perasaan aku nggak lari sama sekali. Dari tadi kita jalan barengan. Pas sampai sini kamu udah nggak ada. Aku pikir kamu istirahat." Udahlah yuk, kita packing barang, terus turun. Akhirnya jam 8 mereka turun dari pos 5 sampai ke base camp Cemoro Sewu. Di perjalanan turun mereka sempat diganggu sama ya gangguan-gangguan kecil lah, kayak sekelebat bayangan lewat, suara ketawa, sama auman binatang. Dan juga ada yang aneh lagi. Kan mereka dari pos 5 itu turun jam 8. Tapi pas mereka sampai di base camp, kok masih jam 8? Tapi Sandi udah nggak peduli lah. Mungkin jamnya dia mati kali. Dia bilang dalam hati, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku." Ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Ingat kan sama sosok hitam gede berbulu, mata merah yang pengen ngambil Fajar? Pas di base camp, Fajar cerita kalau dia sempet buang air kecil di belakang pohon nggak pakai permisi. Dan juga ternyata dia itu bawa kalung yang bentuknya itu kayak taring babi. Nggak taunya itu adalah jimat dari ayahnya buat jaga-jaga. Tapi itu salah besar. Hampir-hampir dia nggak selamat. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Ingat, jangan pernah kencing sembarangan. Jangan pernah kencing tanpa salam atau permisi. Apalagi di lobang atau di pohon. Hati-hati. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.